Hamid. Kaifa halukunna? Alhamdulillah. Innana muntazatu. Sahih. Alhamdulillah, nahnu minal asatidzah. Ana kadzalika mutakallimuna al-yawm Ustaz As'ad Umar, kadzalika bami'ana wa jami'ul asatidzah insyaallah bis-shihah wal afiyah biidznillah wa bi du'aikunna jami'an. Ayatul midat ismahna li an atakallama bil lughatil Indonesia. Para santri putri Madrasah Aliyah Bilingual Al-Amanah, di momen yang berbahagia pada kesempatan siang hari ini, alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah di suasana yang berbeda. Ayat la ihda minkunna man tatakallam, ayat ijlisna bisurah al-mutaakhirat, ijlisna bisurah. In kunna ta'allamna fil fasl kulla yawm, al-yawm nata'allam kharij al-fasl. Hari ini kita belajar di luar kelas melalui bimbingan dari teman-teman Budia. Kita hadirkan Ustaz As'ad Umar. Beliau tidak asing anak-anak, insyaallah kita ucapkan ahlan wa sahlan bi hudurihi ila ma'hadina syarif, Ma'hadul Amanah Al-Hadis Junwaji Riyadh. Mudah-mudahan kehadiran beliau dengan segala ilmu yang insyaallah nanti Allah beri apa beliau sampaikan, mudah-mudahan Allah ridhoi pertemuan kita, dan mudah-mudahan apa yang kita dapat hari ini menjadi ilmu yang nafi' barokah. Sallallahu wasallamu kita aturkan kepada beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi panutan kita semua, nabi yang menyatakan bahwa khairukum, kata nabi. Dengarkan para santri, nabi di dalam sebuah riwayat hadis menyatakan sebaik-baik kalian khairukum li ahlihi, sebaik-baik kita semua adalah yang baik bagi keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan saya, kata Nabi, adalah yang paling baik di antara kalian kepada keluarga. Dan keluarga itu adalah impian ke depan. Ada di antara para santri putri yang tidak mau menikah? Man minkunna la turidu zawaj. Ada? Mafi. Kullukunna turidna zawaj. Kenapa? Karena memang, dengarkan ya, satu, memang ibadah. Memang Allah sudah mengatur kecintaan kalian kepada pasangan, kecintaan kalian kepada laki-laki itu jangan hanya sekedar asal senang. Apa mana hanya dasar cinta sekonyong-konyong kotor, kemudian kalian rayu oleh seseorang atas nama I love you full, kamu berikan segalanya. Alhamdulillah. Makanya untuk awal saya kutip pendapat saya, anak-anak, karena memang masing-masing kita kenal cinta, ya. Allah sudah mengatur bagaimana cinta itu yang benar. Kalau boleh Bapak singkat kata cinta itu kan ada dua versi, banyak sih versi cinta, gak akan habis. Tapi ada cinta versi iman, ada cinta versi nafsu. Cinta C versi iman, cinta namanya. I iman landasannya, dan ini mudah-mudahan dikenal santri. N nikah solusinya. Kalau sudah nikah solusinya. T tenanglah hatinya. Insya Allah mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah. Kalau untuk proses nanti ilmunya beliau nyampaikan. A-nya anak, jadinya anak soleh-soleh hasilnya, ya. Tapi hati-hati, cinta itu atas nama cinta juga bisa ke cinta yang kedua. C cinta namanya. I insan pelakunya. Karena yang kenal cinta itu siapa? Manusia. Monyet lagi bercinta, ayam lagi bercinta, enggak kan? Nah, yang kenal cinta siapa? Kita. Seperti lagunya rasa cinta pasti ada
akhir masa. Lagunya Ida Laila itu. Renungkanlah. Ayo merenung. Siapakah Johan kalian nanti? Johan itu saya singkat jodoh Tuhan. Nah, mudah-mudahan siapakah nanti tanggal berapa? Biasanya kalian buat tanggal sakral. Tanggal 6 bulan 6 2026. Mungkin ada. Ya, tidak tahu saya ya. Pokoknya insan pelakunya. Hati-hati ya. Kenal cinta tidak proporsional akan N biasanya. N ini ya, nafsu godaannya. Kalau sudah nafsu godaannya, T tikar alasnya, mohon maaf. A aborsi larinya. Kalau aborsi yang sering jadi korban kalangan ini, makanya aborsi singkatan anak buangan orang sesat iman. Oleh karenanya anak-anak, sebagai penutup untuk pengantar, biar nanti ikuti apa yang disampaikan beliau. Beliau ini, saya kasih tahu para santri, beliau ini adalah dulu guru Al-Amanah, seniornya Ustadz Suparman. Dulu kita biasa berkumpul di MA bilingual, dulu masih MA bilingual, MA MAB ya, sekarang kan Bima ya. Tapi semuanya sama, dan beliau adalah guru fikih kita, dan beliau hanya saja Allah tempatkan di posisi yang insya Allah yang terbaik, yang lebih maslahat. Doakan beliau panjang umur, sehat tanpa maslahat. Dan sekali lagi sebagai penutup, saya ingin mengutip pendapat saya, mungkin bisa jadi quotes. Kalau kalian kenal cinta sejati, maka harus diwujudkan lewat pernikahan yang suci. Ya, apa? Cinta sejati harus diwujudkan lewat pernikahan yang suci. Dan ikuti judul kita hari ini adalah indahnya pernikahan. Karena bagaimanapun wanita, apapun profesinya, mereka harus jadi salihah li zawjiha, murabbiyah li auladiha, istri yang salihah bagi suami, pendidik bagi anak nanti. Terus kalau bisa mura'iyah fi baiti zawjiha, menjadi orang yang menjaga, mengatur di rumah suami. Terus yang terakhir, kalaupun mampu, qaidah liqaumiha. Dan kepada beliau kami berikan waktu sepenuhnya, dan mohon nanti kalian harus bertanya ya. As-su'alu nisful ilmi. Eman beliau mumpung hadir ke sini. Selebihnya nanti konsultasi apapun beliau buka insyaallah. Kepada beliau waktu sepenuhnya kami aturkan. Monggo. Ini jenengan pengen cepat apa lambat apa santai? Santai mawon. Santai saja nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat, para alim ulama, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan muliakan, Romo Kiai Haji Nur Khalis Misbah beserta Ibu yang kami hormati, jajaran Ustadzah MA bilingual. Tadi katanya gantos Bima. Bima ini pun apa Pak? Padahal baru kemarin saya di sini sudah berubah. Adik-adik, ini saya panggil adik-adik atau gimana ini? Kalau saya panggil adik-adik, ini sudah dewasa. Calon ibu ya.
Allah nggih? Saya takut nanti ada yang anu gitu. Enggak apa-apa nggih, los nggih? Los nggih? Puji syukur kehadirat Allah dengan ucapan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita semua bisa hadir di tempat yang insya Allah penuh berkah ini dalam rangka ngaji, dalam rangka napa niki? Dalam rangka napa niki? Belajar ya. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini mendapatkan ridho, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan calon-calon ibu, calon-calon bunya ini semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kehadirat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik santriwati Bima yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya diberikan amanah untuk menyampaikan materi terkait dengan pernikahan. Terkait dengan pernikahan. Ketika panjenengan belajar sesuatu, apapun itu, belajar matematika, belajar fisika, belajar bahasa Arab, maka jenengan harus mengenal dulu apa itu matematika, apa itu bahasa Arab, apa itu fikih dan lain sebagainya. Makanya ada istilah tak kenal maka ta'aruf. Tak kenal maka ta'aruf. Bagus, tak kenal maka ta'aruf. Jadi kalau jenengan tidak kenal maka harus ta'aruf. Oke, coba saya tanya. Nah, kalau jenengan disebutkan kata nikah, apa yang terngiang dalam pikiran panjenengan? Apa? Suami. Suami, Ustaz. Oke, kalau mendengar kata nikah, apa tadi yang pertama? Suami. Masya Allah. Apa? Sakinah, mawaddah dan rahmah. Atau kalau disingkat samara atau samawa? Mana paman? Samawa. Samawa. Ada lagi? Ibadah. Masya Allah. Ingat, ingat nak, jawaban jenengan ini menunjukkan karakter panjenengan. Berarti kalau dia menjawab ibadah, dia memang tipe wanita yang soleh. Soleh atau solihah? Solihah. Ibadah. Ada lagi? Mahal. Berarti kalau dia bahas mahal, berarti tipe wanita yang wanita itu memang harus matre. Setuju bukan? Kamu kan ya ya. Rodok vulgar Ustaz iki. Aku tuh sangat nggih. Kalau nek pun ngomongin gak karu-karuan gitu. Los nggih. Nggih, Pun. Sip. Los. Tadi kalau ada Ustaz, ada Bayai. Apa ini? Mahal. Ada lagi? Walimah. Walimah kalau bahasa sekarang apa istilahnya? Resepsi. Yang keenam, akad nikah atau akad. 7. Anak. Sekali lagi jawaban panjenengan menunjukkan karakter. Berarti kalau
Samawa, sakinah, mawaddah dan rahmah. Terus susu. Ini kok susu? Siapa tadi? Mertua. Pak Miono, ada yang bilang susu lah. Nah, ini maksudnya Pak Miono gitu asli. Lalu ditanya apa yang terpikir ketika sebutkan kata nikah? Susu katanya. Oke, sambung. Tadi jawaban apa? Mertua. Dua lagi nah. Wati. Saya ingat dulu ini. Wati. Ustazah mau izin ya, aku itu sangat agak vulgar ya. Oh, saling cinta. Wati apa saling cinta? Mohon maaf yang namanya Wati. Apa ya? Pokoknya yang namanya Wati setelah ini diganti. Satu lagi. Oh, satu rumah. Oke, semuanya akan dilayani semuanya. Satu rumah ya, rumah kita. Oke, ingat jawaban panjenengan ini adalah menunjukkan karakter dari panjenengan. Ada yang menjawab suami, berarti dia memimpikan seorang suami. Kira-kira kalau panjenengan memimpikan seorang suami, berarti suami yang bagaimana? Suami yang baik untuk panjenengan itu suami yang bagaimana? Nanti kita akan bahas. Oke, yang kedua ada samawa, sakinah, mawaddah dan rahmah. Sakinah itu apa? Tenang, batinnya tenang, zahirnya juga tenang. Mawaddah. Ayo, mawaddah. Mawaddah itu artinya perasaan cinta. Masya Allah. Perasaan cinta yang melahirkan keinginan supaya jenengan bahagia dengan dia. Saya ulangi lagi. Mawaddah itu adalah perasaan cinta yang melahirkan keinginan panjenengan bahagia dengan dia. Kalau saya ilustrasikan dengan kalimat, saya ingin menikah dengan engkau supaya saya bahagia, itu namanya apa? Mawaddah. Dengan tulis, nanti masuk ujian nasional. Rahmah itu perasaan cinta yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan pasangan. Jadi bedanya mawaddah dan rahmah. Kalau mawaddah itu perasaan cinta yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan diri sendiri. Kalau diilustrasikan dengan kalimat, saya ingin menikah dengan engkau supaya saya ini bahagia. Tapi kalau rahmah itu perasaan cinta yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan pasangannya. Kalau diilustrasikan dengan kalimat, dinarasikan, saya ingin menikah dengan engkau supaya engkau bahagia dengan saya. Jadi nak, mawaddah dan rahmah ini harus saling menyatu, tidak boleh dipisahkan. Makanya doa ketika panjenengan setelah selesai nikah didoakan oleh penghulu, barakallahu barokah itu sing lagune Ustaz. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi. Berarti
itu adalah doa untuk samawa. Terus ibadah, mahar, apalagi resepsi, akad, anak, mertua, wati. Enak ini sama apa gimana? Rumah pun ini kalau panjenengan sebutkan kata nikah, maka yang terngiang akan muncul sekitar 10 item. Tadi saya mengatakan, nah ketika kita belajar sesuatu, maka kita harus memahami sesuatu itu supaya kita mengenal lebih dalam lagi. Oke, kita lihat. Ustaz, nikah, apa sih nikah itu? Ya, apa itu nikah? Nikah menurut bahasa itu ad-dhammu wal jam'u, yang berarti menggabungkan atau mengumpulkan. Dham itu artinya menggabungkan, jam'u artinya menyatukan atau mengumpulkan. Makanya nak, ibadah nikah itu adalah ibadah yang sangat penting, karena ada istilah nikah itu merenggangkan sesuatu yang rekat dan merekatkan sesuatu yang renggang. Apa itu? Dengan tulis semua nanti masuk ujian nasional. Nah, merenggangkan sesuatu yang rekat dan merekatkan sesuatu yang renggang. Jenengan usianya berapa ini? 18. Semuanya 18. Jenengan dilahirkan oleh ayah ibu, mulai kecil diasuh, disuapi, dididik, dilahirkan, kemudian besar disekolahkan. Ternyata tiba-tiba jenengan ketemu dengan bidadara al-amanah. Ada sesuatu nih, ada nih. Oh yang ini. Oh ngapain ini? Bertemu dengan bidadara al-amanah, jenengan bertatap muka, kemudian dalam hati ada kuj-kuj tahe. Setelah itu menikah, maka ketika menikah jenengan dibawa oleh suami penjenengan ke rumahnya. Kira-kira jenengan bisa tidak dengan ayah ibu? Bisa. Jadi merenggangkan sesuatu yang rekat. Yang dulunya jenengan rekat dengan ibu, dengan bunda, dengan ayah, tiap hari dikeloni, diadusi, dimandikan. Tapi ketika bertemu dengan bidadara dari al-amanah, jenengan berpisah untuk selamanya. Merenggangkan sesuatu yang rekat. Makanya nak, usahakan jangan keburu nikah dulu ya nak ya. Coba saya tanya, batas usia nikah berapa? Berapa? 18? Kecilin, masih kecil ya. Dulu sebelum ada undang-undang terbaru ya, 2019, batas minimal orang boleh nikah usia 16. Berarti jenengan ini sudah boleh? Dulu ini 16 ya? 16, 17, 18 16, 17, 18. Berarti usia kelas 1 SMA, usia kelas 1 MA itu sudah boleh menikah. Itu dulu mbak. Tapi sekarang ada apa? Ada revisi undang-undang, batas minimal orang boleh menikah itu adalah 19 tahun. Berarti hari ini kalau panjenengan kurang 1 tahun, ditunggu 1 tahun lagi. Jenengan kurang 2 tahun, tunggu 2 tahun lagi. Kurang 3 tahun, tunggu 3 tahun lagi. Lebih dari 40 tahun. Kembali Ustaz. Sadar ya? Bon. Oke. Kemudian yang kedua, merekatkan sesuatu yang renggang. Merekatkan sesuatu yang renggang. Mbak, saya tanya, ada nggak yang di sini yang sekarang punya kuj-kuj tahe dengan anak putra? Jujur saja nggak apa-apa, karena saya dulu juga seperti itu. Namanya siapa? Wahyu. Oh Ayu. Boten calonnya namanya siapa?
dengan Agus. Awalnya saya yakin pasti pencep-pencepan. Tahu pencep-pencepan? Iya. Ketemu di jalan, disapa sama Mas Agus, Mbak Tria, assalamualaikum. Ya, seperti itu Mbak Tria. Awalnya Mbak Tria. Sama dengan Mas Agus, ketika ketemu dengan Mbak Tria, disapa sama Mbak Tria, assalamualaikum akhi, Mas Agus. Awalnya pencep-pencepan, tapi kemudian dengan bertambahnya usia panjenengan, semakin dewasa, usia bertambah, kemudian muncul yang namanya bojo-bojo tai di hati jenengan, kemudian jenengan melaksanakan pernikahan, maka saat itu yang awalnya renggang jadi berikat, jadi bersatu. Tidak hanya Mbak Tria sama Mas Agus, ayah ibunya juga melok ayah ibu. Tidak hanya ayah ibunya, keluarganya jadi bersatu. Tidak hanya satu keluarga, satu kampung. Tidak hanya satu kampung, satu kecamatan. Tidak hanya satu kecamatan, satu provinsi. Tidak hanya satu provinsi, satu pulau. Tidak hanya satu pulau, tapi satu negara. Subhanallah. Nah, ini dipraktekkan oleh Rasulullah SAW untuk dua negara, yaitu Mekah dan Mesir, yang saat itu Rasulullah dengan menikah dengan istrinya yang bernama siapa? Istrinya Rasulullah yang dari Mesir. Siapa? Siapa? Maria Al-Qibtiyah. Makanya perlu kalau dengan nanti menikah, usahakan diniatkan untuk ibadah, dakwah dan sebagainya. Bisa difahami lagi? Kemudian nikah istilah ikatan suci yang kuat. Ingat, ikatan suci yang kuat. Ikatan suci berarti ada sesuatu yang mengikat. Apa itu? Ijab kabul. Nanti jenengan kepengen suaminya ijab kabul pakai bahasa Arab atau bahasa Jerman? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu piye nek ijab kabul? Sakit bisa? Bahasa Inggris. Sakit ya? Coba kita lihat ya. Apa ijab kabul pakai bahasa Inggris? Ustaz. Brother Rahman, in this good occasion, I will marry you with your fancy. Apa ya dia? Tak tunangan itu kok? Hah? Maktuba apa maktuba? Hah? Yo, iku mana? By mahar, money 2,000 miliar rupiah. Kontan, apa kontan? Directly. Wah. Ya intinya begitu. I will marry you. Saya nikahkan kamu with your engagement. Oh, engagement no. Engagement itu kan ikatannya. Engagement itu maktubah. With your engagement. Maimuna binti. Wah. By money 2,000 miliar rupiah directly. Lalu dijawab sama Mas Johan kalian, jodoh-jodohan kalian. Ya, saya terima nikahnya. I decide her marriage by the mahar that as mentioned. Kira-kira begitu kan. Tepuk tangan untuk Ustaz Suparman. Ini kalau jenengan nanti menikah, tidak usah jauh-jauh, ada Ustaz Suparman. Nanti yang angkat di Ustaz Suparman. Jadi kan bisa request apapun, bahasa Madura, oke. Bahasa Jawa, oke. Bahasa Inggris, oke. Kalau bahasa Arab, angkah tuka, zawaj tuka, fulana binti fulan, bimahri alati solahalan, wabiru nikah.
sampean jaga betul. Ingat, dijaga betul. Kenapa? Kalau seorang suami sudah mengucapkan saya terima nikahnya Fulana binti Fulan bimahri ala halan, itu tanggung jawabnya luar biasa, besar dunia akhirat. Seakan-akan Allah itu ngomong ke suami jenengan nanti, wahai suami yang beriman, jagalah dirimu, jagalah istrimu dari api neraka. Jadi seakan-akan Allah, kenapa kok seperti itu? Karena semua kebaikan, semua keburukan dari istri itu semuanya tanggung jawab suami. Kalau istrinya baik, suaminya dapat pahala. Kalau istrinya buruk, suaminya dapat dosa. Makanya ini harus dijaga betul, jangan sampai terlepas antara laki-laki dan perempuan. Ingat, menikah itu laki-laki dan perempuan loh, nggih. Jangan menikah laki-laki dengan laki-laki. Apa bahasanya ini? Ya wes, bahasa Arabnya apa? Sodom. Sodom. Terus pokoknya laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Makanya dengan Nabi Kalbi Khitbah dipinang, diminta untuk diajak menikah, jenengan koreksi dulu, jenengan perhatikan dulu siapa yang akan meminang panjenengan. Jangan misalnya namanya kalau siang itu siapa tadi itu Agus misalnya, ternyata malamnya namanya Serli, siangnya namanya Habib, malamnya namanya Habibah. Ada namanya Habibah. Habibah, oh Labibah, siangnya namanya Labib, malamnya Labibah. Oh ada yang ini, yang sama Labib, calon istrinya Labib. Amin ya Allah. Membangun keluarga itu sulit, nak susah. Jadi butuh fondasi yang kuat, butuh komitmen berdua antara laki dan perempuan. Karena susah. Sama dengan membangun ini, nak. Membangun ini butuh proses yang panjang, yang tidak sedikit waktu, finansial dan sebagainya. Sama dengan keluarga. Sesuai syarat dan rukunnya. Ingat, sesuai syarat dan rukunnya. Berarti kalau ada ikatan laki-laki dan perempuan yang tidak sesuai syarat dan rukunnya, maka itu tidak termasuk nikah yang kita jelaskan saat ini. Bisa dipahami, nak? Dulu sebelum Islam datang itu ada bermacam-macam pernikahan, perkawinan. Coba jenengan ingat. Satu, ada nikah namanya nikah istiqomah. Apa nikah istiqomah? Ada yang tahu? Nikah istiqomah itu seperti ini. Ada pasangan suami istri. Suaminya bilang kepada istrinya, istriku, pergilah engkau ke rumah Agus. Ada Agus, Ustaz Agus di sini. Tidak ada nih. Oh, istriku. Bukan saya terkait. Istriku, pergilah engkau ke Ustaz Suparman. Boten. Istriku, pergilah engkau ke Ustaz Fulan. Bercintalah. Itu agak bukan betul. Bahasa yang enak apa? Bahasa yang enak apa? Bodi kita sudah menikah. Apa bahasa yang paling enak? Istriku, pergilah engkau ke rumah Ustadz Fulan. Bercintalah dengan Ustadz Fulan.
ketika engkau hamil maka kembalilah kepadaku. Itu namanya istibdok. Kenapa kok suaminya memerintahkan istrinya untuk ke Ustadz Fulan, bercinta dengan Ustadz Fulan? Karena suaminya ingin dari Ustadz Fulan itu lahir seorang laki-laki yang unggul. Kenapa kau ke Ustadz Fulan? Karena Ustadz Fulan itu adalah Ustadz yang unggul. Itu namanya istibdok. Bisa dipahami? Yang kedua, ada nikah namanya nikah rohtun. Rohtun atau nikah rohti. Apa itu nikah rohti? Sejumlah laki-laki, katakanlah 10 orang. Ustaz ini gak apa-apa ya Ustaz ya? Ini perempuan masalah. Gak apa-apa nih? Los nih? Wah, gak dekat saya. Ada laki-laki, sejumlah laki-laki, katakanlah 10 laki-laki datang kepada seorang perempuan, kemudian 10-10-nya itu ya itu ya bercinta dengan perempuan itu. Setelah wanita itu hamil, datanglah wanita itu mengundang 10 laki-laki tadi. Diundang, ada yang dari Madura, ada yang dari Krian, ada yang dari Jabon, ada yang dari Sidoarjo. Semuanya dikirim undangan. Set. Berkumpul di Al-Amanah misalnya. Misal. Kemudian bilang wanita tadi, bilang, di antara sekian banyak 10 orang ini ada salah satu yang akan saya pilih yang menjadi bapak dari janin saya. Ketika sudah dipilih oleh wanita tadi, yang terpilih tidak boleh menolak. Enak gitu? Enak. Itu namanya nikah apa? Atau nikah rohti. Tadi yang pertama apa? Istibdok. Yang kedua? Nikah rohti. Yang ketiga? Ada namanya nikah royal. Bukan royal lagi. Royal. Royal itu kalau bahasa kita itu ada bendera. Bendera apa Ustaz? Bendera itu bahasa Arabnya apa? Liwat atau royah atau bendera. Pokoknya tanda lah, tanda. Jadi wanita tadi itu memberikan tanda, itu bendera, atau mungkin ada pengumuman, misalkan welcome to my house misalnya, atau misalnya apa gitu ya, di depan rumahnya, dan laki-laki yang melihat tanda itu boleh masuk ke rumahnya, kemudian bercinta dengan dia. Ini tidak ada yang tegang mungkin. Saya takut terjadi. Tidak ada yang biasa nih. Bisa dipahami nak ya? Laki-laki yang melihat tanda itu bisa masuk ke rumahnya, kemudian bergaul dengan wanita tadi sampai berapapun, tidak ada batasan jumlah laki-laki. Ketika wanita itu hamil, maka seluruh orang yang sudah masuk ke rumahnya menggauli dia itu diundang semua di Al-Amanah. Ini los. Diundang semuanya, yang dari Madura monggo, Sidoarjo monggo, Jawa, semuanya diundang. Karena saking banyaknya laki-laki yang diundang sampai wanita tadi bingung, kemudian mengutus kepada seseorang namanya Qaif. Qaif itu adalah orang yang bisa memberikan tanda bahwasanya janin ini anaknya ini. Maka ketika dia tanya kepada Qaif, siapa kira-kira ayah dari janin yang saya kandung? Ternyata Qaif dia oh ini. Orang yang ditunjuk tidak boleh menolak kalau dia adalah ayah dari janin yang ada di perut wanita tadi, dan
dia sama sekali tidak bisa menolak. Itu namanya nikah apa? Roh. Tadi yang pertama apa? Istiqomah. Yang kedua? Rohtun ya, atau yang ketiga? Roya. Yang keempat, ini yang dikatakan oleh Rasulullah namanya nikah tunas al-yaum, pernikahan manusia atau pernikahan orang-orang seperti saat sekarang ini. Pernikahan seperti saat ini ya ke rumah wali perempuan, kemudian ada akadnya, kemudian memberikan mahar. Lah ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Ayahnya Rasulullah yang bernama siapa? Abdullah. Istrinya siapa namanya? Aminah, melakukan pernikahan ini, kemudian lahirnya Rasulullah SAW. Jadi pernikahan sebelum Islam datang itu ada 4. Tadi yang pertama apa? Istiqomah. Yang kedua Rohdun. Yang ketiga Raya. Yang keempat nikah tunas al-yaum. Setelah Islam datang, hanya menyetujui satu nikah saja. Jadi namanya nikah tunas al-yaum. Tapi ternyata dengan berjalannya waktu muncul pernikahan yang macam-macam. Satu, ada namanya nikah siri. Sampai tak senangannya siri ya, Mbak? Nikah apa? Mut'ah dulu. Mut'ah apa mut'ah? Ayo, mut'ah apa mut'ah? Terus goyang ini sudah sampai, pokoknya sudah sampai mana? Belum sampai bab nikah. Yang ngajar siapa? Ustaz siapa? Ustaz Iwan. Ustaz siapa? Iwan. Nah, besok udah bilang nggak Ustaz Iwan. Ustaz langsung bab nikah saja. Mut'ah apa mu'tah? Mut'ah. Nah, nikah kontrak. Boleh nggak nikah mut'ah? Kenapa nggak boleh? Ayo, kenapa nggak boleh? Karena ada masanya, ada waktunya, ada periodenya. Saya nikah dengan engkau 1 bulan saja ya. Saya nikah dengan engkau 2 bulan saja ya. Saya nikah dengan engkau 1 tahun saja ya. Kenapa tidak boleh? Karena tujuan nikah yaitu sakinah, mawaddah dan rahmah di dunia dan akhirat tidak terpenuhi. Tapi ini masih terjadi di Indonesia. Kalau jenengan nanti jalan-jalan ke Telawas, Ustaz nanti diajak menikah. Kan survei masuknya kan boleh kan, dalam rangka keilmuan, survei lokasi, lihat orang itu masih ada nikah kontrak di Puncak, di Bogor. Kalau ke sana masih banyak nikah seperti itu. Orangnya macam-macam, ada yang domestik, maksudnya dari Indonesia sendiri, ada yang dari luar negeri. Dikasih mahar, dikasih uang banyak, dikasih kulkas, dikasih mobil, dikasih pokoknya sembarang kalian, tapi hanya sebatas waktu tertentu. Kira-kira mau betul? Mau betul? Tidak mau. Kenapa? Karena tidak alal abad, tidak ilal abad, tidak selamanya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada namanya nikah Shigor. Tahu nikah Shigor? Nikah Shigor itu adalah nikah silang. Jadi kalau dulu waktu Nabi Adam alaihissalam menikah dengan siapa? Sayyidah Hawa. Kemudian punya anak siapa? Iklimah. Anaknya berapa Nabi Adam? Banyak anaknya. Anaknya itu kembar-kembar. Jadi dalam satu riwayat anaknya Nabi Adam dengan Sayyidah Hawa itu ada 40 dari 20 kali kelahiran. Berarti sekali lahir Hawa itu 2, lahir 2, lahir 2. Tapi ada yang mengatakan lebih dari itu, ada yang mengatakan 200 dan sebagainya. Tapi yang kita sepakati, yang jumhur mengatakan sekitar ada 40. Anak pertama siapa namanya? Kobil sama katanya anaknya itu Kobil sama Iklimah. 2 Kobil sama Kobil sama Iklimah.
secara sila. Loh Ustaz, kenapa kok sila? Iya, karena dulu kan tidak ada orang. Dulu kan Nabi Adam cuma berdua, betul kan? Dinikahkan Qabil sama Labuda, Habil sama ternyata Qabilnya nggak mau. Kenapa? Karena Labuda itu wajahnya jelek. Habil mau. Kenapa? Karena Iklimah itu wajahnya cantik. Makanya kemudian diperintahkan oleh Allah karena dua saudara ini sedang bertengkar terkait dengan perkawinan, diperintahkan oleh Allah untuk berkorban. Waslu alaihim, lanjutannya naba abnai adama iz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhari qala la aqulanna, sampai seperti itu. Ternyata kemudian diterima korbannya Habil. Kenapa? Karena saat itu dia mengorbankan sesuatu yang paling bagus, domba yang paling gemuk, yang susunya banyak. Tapi kalau Qabil enggak, Qabil mengorbankan sesuatu yang jelek dari tanaman-tanaman yang pokoknya kempes-kempes, tidak ada isinya. Akhirnya diterima oleh Allah adalah yang bagus-bagus. Makanya ini bisa diambil kesimpulan kalau panjenengan memberikan sesuatu nek saged yang terbaik. Kalau tidak bisa yang terbaik, yang baik. Bisa dipahami nak ya? Lah, Syibor itu seperti ini. Saya punya anak perempuan. Ustaz Suparman punya anak perempuan. Saya bilang ke Ustaz Suparman seperti itu, Ustaz, saya nikahkan anak saya dengan panjenengan dengan catatan anak panjenengan nikah dengan saya. Loh. Paham? Paham ya? Kenapa kok saya bilang ke Ustaz Suparman? Karena Ustaz Suparman ini adalah teman seperjuangan saya membela Indonesia dari penjajahan Jepang misalnya. Ustaz, saya nikahkan anak saya dengan panjenengan dengan catatan anak panjenengan nikahkan dengan saya. Ini namanya syibor dan ini dilarang di dalam Islam. Bisa dipahami ya? Oke. Selanjutnya ada nikah namanya nikah misyar. Nikah misyar. Nikah misyar itu adalah pernikahan yang dilakukan oleh laki dan perempuan. Laki dan perempuan, tapi tujuannya hanya sebatas status. Tujuannya apa? Hanya sebatas status saja. Biasanya ini dilakukan oleh wanita yang kaya, wanita yang pun sepuh-sepuh itu, wanita yang banyak uang. Jadi dia menikah untuk mencari berondong gitu ya, mencari berondong untuk dinikahi. Kemudian dia hanya sebatas status. Laki-laki tadi tidak wajib untuk memberikan nafkah kepada istrinya, tapi yang memberikan nafkah itu adalah ibunya atau istrinya. Nah, ini dikatakan dengan nikah misyar atau yang kita kenal dengan bahasa gigolo. Apa? Gigolo. Seperti itu. Bisa dipahami lagi? Oh, tadi yang pertama apa? Mut'ah. Yang kedua? Syibor. Yang ketiga? Misyar. Yang keempat? Ada namanya tahlil, muhalil. Nikah muhalil. Apa itu nikah muhalil? Nikah muhalil adalah seorang suami mentalak istrinya, mentalak istrinya karena marah dan sebagainya, talak istrinya 3 langsung. Kalau istri ditalak 3, maka apa yang terjadi? Cerai. Bisa kembali, betul? Caranya kembali gimana? Istrinya harus nikah dulu dengan orang lain, terus berhubungan dulu, setelah itu diceraikan, setelah itu menunggu iddah dulu, baru bisa. Lah, muhalil itu namanya nikah rekayasa. Misalnya ada orang menceraikan istrinya, mentalak istrinya 3 kali, kemudian dia harus menikah dan sebagainya. Dia bilang pada kawannya, Gus, sampai nikah istri saya itu nyesel Gus, nalak istri saya tadi Gus, sampai nikah. Tapi engko nek wis mari sampean gauli, nek wis mari sampean usap-usap,
Oke, kok sampean ceraikan? Jadi rekayasa, nah itu dalam Islam tidak diperbolehkan. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke, selanjutnya. Bisa? Oke, syarat. Coba lihat kalian. Syarat nikah, satu beragama Islam. Yang kedua, berarti kalau misalnya lakinya bukan Islam boleh motor? Wanitanya Islam, lakinya tidak Islam? Boleh. Boleh? Dimaafkan dulu. Nah, beda kalau sudah mu'alaf nih. Lakinya Islam, perempuannya Kristen, tidak boleh. Jadi nikah beda agama itu tidak diperbolehkan. Yang kedua ada kebebasan. Maksudnya apa? Tidak ada paksaan. Nah, jadi tidak dipaksa, tidak boleh dipaksa. Semua dari hatinya, dari ridhonya. Makanya nanti kalau jenengan datang ke KUA misalnya, kemudian mau nikah mesti ditanya, sampai nikah ini dipaksa apa enggak? Oh tidak Pak, dipaksa apa enggak? Tidak, saya akan ditanya itu. Kenapa? Karena ini untuk memastikan bahwasanya dia itu menikah dalam rangka ridho, sama-sama ridho. Kemudian yang ketiga bukan mahram. Mahram ini adalah hubungan darah. Coba Ustaz, nanti Ustaz memang. Coba lihat nak, ini mahram. Ustaz. Oke. Niki. Coba dengan tinggali yang tidak boleh dinikah, ibu, nenek, anak perempuan, apalagi itu, cucu, apalagi, saudara perempuan, terus bibi, keponakan, ibu istri berarti siapa? Perempuan tidak boleh dinikah. Kemudian ada anak tiri yang ibunya sudah digauli berarti tidak boleh. Kemudian ada istri dari anak kandung berarti apa itu? Menantu. Terus ibu tiri tidak boleh karena statusnya nanti sama dengan ibu panjenengan. Jadi kalau ada ibu tiri, ayah misalnya ada orang kemudian menikah dengan ibu, ya ayah kandung panjenengan tapi menikah dengan ibu, maka ibu tirinya ini tidak boleh dinikahi oleh anaknya gitu. Karena statusnya sama dengan ibunya sendiri. Kemudian yang terakhir sesusuan, yaitu ibu sesusuan sama saudara sesusuan. Yang paling akhir coba nak, ini penting sekali. Pada prinsipnya ketika orang akan menikah itu pasti ingin bahagia, betul ya? Tidak ada orang yang ketika menikah itu tidak bahagia. Semuanya pasti ingin bahagia. Jenengan sebagai calon istri bahagia, pasti. Suami pasti. Maka ada beberapa kriteria seorang istri yang itu nanti bisa jenengan lakukan. Satu, 5 liha. Apa 5 liha? Hartanya. Yang dimaksud di sini bukan kok panjenengan orang kaya boten. Tetapi ada yang mengatakan yang dimaksud 5 liha itu adalah seseorang wanita yang pandai memanage keuangan. Ada nggak di sini? Coba kalau jenengan pengen tahu wanita yang pandai memanage keuangan, bendahara. Coba ada yang jadi bendahara? Bendahara ada? Faza, mana Faza? Oh ini kan? Bendahara pondok? Oh Nabila, insya Allah ini kan bisa memanage keuangan ya. Siapa lagi? Oh Maula. Ini kalau suami cari bendahara pondok. Jadi kalau ngatur ke Pak Yai saya pengen nikah,
Nanti Pak yang nyarikan yang berdarah pondok karena masuk 5 liha hartanya, karena dia pandai memanage keuangan. Boleh nggak wanita itu materi? Boleh ya? Ustazah, boleh nggak wanita materi? Saya tak izin Ustazah dulu, boleh Pak? Boleh. Kalau Ustazah mengatakan boleh ya, oke. Boleh Pak? Boleh ya? Boleh ya? Boleh. Oke, boleh. Oh, yang kedua, lihasabiyah, hasabnya. Nah, apa hasabnya? Keturunan, latar belakangnya. Jangan pastikan calon panjenengan ini adalah A, ayahnya A, ibunya A, latar belakangnya adalah ini. Jadi dipastikan, jangan kok kenal di jalan, di Facebook misalnya, atau di WA misalnya, jenengan langsung menikah. Jadi dipastikan dulu latar belakangnya. Kemudian yang ketiga ada jamaliha. Apa jamal? Kecantikannya. Yang dimaksud kecantikannya di sini dalam satu riwayat bukan kecantikan wajahnya, tetapi apa? Tapi kalau bahasa kita itu inner beauty-nya. Inner beauty-nya. Coba, cinta itu muncul karena cantik. Apa gara-gara cantik cinta muncul? Gara-gara cantik cinta muncul. Cantik berarti cantik dhisik, baru cinta muncul. Apa cinta dulu terus cantik muncul? Cantik dulu. Cantik dulu, baru cinta muncul. Coba nak, kalau jawaban panjenengan seperti itu, panjenengan tahu Sayyidah Khadijah? Kenal? Siapa Sayyidah Khadijah? Istrinya Rasulullah dengan Sayyidah Zainab. Kalau dibandingkan antara Khadijah dengan Zainab, cantikan mana? Cantikan mana? Khadijah apa Zainab? Khadijah itu usianya pun usia 40 tahun biasa. Nikah dengan Rasulullah usianya 40 tahun. Tapi kalau Zainab dalam satu riwayat, yang memandangnya tidak akan berkedip, yang melihatnya tidak akan menoleh, saking cantiknya. Tapi yang diimpikan oleh Rasulullah, yang disebut-sebut oleh Rasulullah itu siapa? Khadijah. Kenapa kok disebut-sebut oleh Rasulullah? Karena Rasulullah ketika melihat Khadijah, melihat saja separuh permasalahannya hilang. Insya Allah. Coba nanti jenengan praktekkan ya Pak. Separuhnya hilang. Ustaz, seperti itu. Lihat istri, separuh permasalahan hilang. Insya Allah ya. Jadi separuh masalahnya hilang. Ini dalam satu riwayat Rasulullah ketika turun wahyu yang pertama, di mana itu? Di Hira. Setelah itu lama tidak menerima wahyu, tapi Rasulullah terus ke Hira. Suatu ketika siang-siang, kanan kiri tidak ada orang. Lihat ke kanan tidak ada orang, ke belakang tidak ada orang. Ada suara Muhammad. Ketika mendengar itu Rasulullah mulai ke kanan, tidak ada orang. Ke kiri, tidak ada orang. Ke depan, tidak ada orang. Akhirnya Rasulullah melihat ke atas. Ternyata diriwayatkan di atas itu ada sosok yang besar, pakai baju putih, rambutnya terurai sambil duduk seperti Ustaz Superman dan bilang Muhammad. Kira-kira panjenengan siang-siang tidak ada orang, Jumat ada suara manggil, siapa namanya? Keiza. Lari enggak? Lari gitu. Makanya dalam satu riwayat fara'iktu minhu, Rasulullah mengatakan fara'iktu minhu. Ra'ibah itu artinya takut, ketakutan, tetapi masih ada kesempatan untuk lari, untuk pergi meninggalkan tempat itu. Akhirnya Rasulullah pergi meninggalkan tempat itu, kemudian sambil tergesa-gesa kembali ke rumahnya Rasulullah dan mengetuk pintu, tok-tok, assalamualaikum Khadijah. Ketika dibukakan oleh Khadijah, subhanallah, ketika melihat Khadijah saja permasalahan Rasulullah separuhnya hilang. Insyaallah. Dan Rasulullah mengatakan
Zamiluni, wahai Khadijah, zamiluni, selimutilah aku. Akhirnya Rasulullah tidur terlentang, kemudian diselimuti oleh Khadijah, dan Khadijah mengatakan sambil mengusap Rasulullah, suamiku tersayang, engkau adalah Nabi yang paling baik. Engkau tidak pernah bermusuhan dengan orang lain. Engkau menjalankan amanah. Tidak ada orang yang tidak suka engkau. Yakinkanlah bahwasanya aku istrimu Khadijah akan senantiasa mendampingimu. Masya Allah. Kalimat ini menjadikan Rasulullah hilang permasalahan. Coba nanti dengan praktekan dia. Ambil bapak atau tanya, nanti praktekan. Ini ustadzah yang nanti jangan praktekan. Ketika kalian pulang ke rumah, kira-kira permasalahan suami bilang apa tambah nemen gitu. Oke. Nah ini. Terus yang terakhir adalah lidiniha, karena agamanya. Kalau ada 4 hal ini, hartanya, nasabnya, kecantikannya, agamanya, kira-kira ada enggak 4 hal ini? Ada enggak? Ada 4 hal? Ada. Mana itu wanita yang masuk ke 4 hal? Lah ini. Kalau misalnya tidak sampai 4 hal ini, maka pilihlah yang agamanya bagus. Kenapa? Karena agama nanti yang bisa menyelamatkan suami ataupun istri. Bisa dipahami ya nak ya? Oh, sampai Ustaz, waktu pun karena waktunya sangat terbatas sekali nak. Insya Allah mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada yang ditanyakan satu? Tidak ada? Sambung ya? Ustaz Iqbal sambung? Oke. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya hanya pesan terakhir kepada panjenengan, mumpung jenengan ada di Al-Amanah nih. Ustazah yang ada di belakang jenengan ini adalah orang-orang hebat. Ustaz Miono, ini ahli syaraf. Ustaz Suparman, ini semuanya bisa. Ustaz Iqbal, insya Allah multidari semuanya. Terus semuanya ilmunya, ya. Terus semua ilmunya, pelajari semuanya, belajar dengan sungguh-sungguh. Karena keberhasilan semuanya ada di tangan panjenengan. Saya doakan semoga nanti jenengan menjadi orang yang sukses, tidak hanya sukses dalam pendidikan, tapi juga di rumah tangga. Amin. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, asyukurkum Ustaz, syukran jazilan. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Ustaz kita. Terima kasih sekali lagi para santri. Cinta itu wajar, dan kalau kalian kenal cinta, umumnya itu ada 2 versi. Ada yang just for fun, dan mudah-mudahan kalian tidak just for fun. Tapi wanita yang baik, santri itu tujuannya kalau sudah kenal cinta nanti just for married, ya, jangan just for. Dan untuk berkat doa, mohon doanya setelah ini, insya Allah beliau mungkin masuk sholat di sini. Bagaimana? Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'im, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatika wa 'azaima maghfiratika wassalamata min kulli ismin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma ij'alna wa awladana wa ahlana wa dhurriyyatina wa tullabana wa talibatina min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair wa ahli al-tuqa wa ahli al-Qur'an wa la taj'alna wa iyyakum min ahli al-sharri wa al-dhulal. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafruqana
معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Para santri mohon meninggalkan tempat, jangan membawa sampah.